Kalau nggak ada mereka, kita bukan siapa-siapa. Sampai kewalian itu gara-gara mereka juga, gara-gara rekomendasi mereka. Jadi saya medeti kulo wali itu Syekh Abdul Halim. Jadi kalau kita ikhtiar sendiri tidak akan mungkin bisa. Maka dahbun Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Jadi hai orang-orang saya yakin, orang yang saya yakin, seiman, yang bertakwa, cari wabtagu ilaihil wasilah, cari jalan sebab yang akan mendekatkan kamu kepada Allah. Nah, itu mon orang awam tidak bisa memahami perjalanan seorang wali, itu nggak akan bisa. Mon orang awam roh apa? Minta meloloh. Coba lihat. Jadi kalau apa-apa selalu meminta kan? Selalu meminta saja. Kalau sudah selesai dia akan lari. Tapi kalau orang yang amanu wattaqu, orang yang saya yakin, saya bertakwa, saya ongku-ongku terus semaah, maka sama Allah dianjurkan untuk memudahkan perjalanan ke Allah itu wabtagu ilaihil wasilah. Mun ketemu wajahidu fi sabilih, ongku-ongku bersungguh-sungguh di jalan wasilah itu. Maka disebutkan di ayat terakhir apa? La'allakum tuflihun, agar beun menjadi orang-orang saya beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang suara muslimat di mana tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan kita banyak kenikmatan yang mungkin tidak dirasakan oleh kita, kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan sehat walafiat. Beni kuncoma kenikmatan banyak pesenah, tapi kesehatan itu menjadi hal yang penting sebagai tolak ukur agar kita senantiasa memastikan diri beristiqomah melanjutkan ibadah dari semenjak akil balik sampai abad tibi meninggal dunia. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang sampai saat ini kita mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua berada di sini dan kula dalam rangka menjejaki atau menapak tilasi apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun lambe zaman Rasulullah ada perang. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Siffin dan macam-macamnya. Sekarang alhamdulillah tidak ada perang. Perang sebedeh, yaitu perang melawan hawa nafsu, dan itu setiap waktu. Kenapa Abah Tibi harus memastikan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang Abah Tibi kita lakukan saat ini? Adanya haul. Haul ini sudah menginjak ke 32 tahun. Sambil mendengarkan azan ya, ditunda dulu. Mungkin zaman lambe, zaman sahabat Nabi sekak dintoh kebi hampir semua bedana sahabat bisa dipastikan mereka adalah orang-orang wali. Mereka saya cinta ke kanjeng Nabi. Kenapa lambe tidak disebut santrek? Karena kanjeng Nabi yang dibutuhkan adalah sahabat. Saya asareng melolo. Dari waktu 24 jam itu butuh teman, jadi tidak butuh santri. Yang dibutuhkan adalah kancah. Jadi makanya bahasa sahabat yashab akancane. Jadi kalau generasi sekarang mungkin ada yang nyebut santri karena ada sekolahan, ada pendidikannya. Ya mau disebut santri boleh, teman, tretan boleh. Itu hanya di penyebutan saja. Dan mereka bisa dipastikan orang-orang yang selambe itu kekasihnya Allah. Apa? Karena cinta ke kanjeng Nabi. Jadi padang ke kanjeng Nabi. Jadi kalau sekarang ya susah.
Hanya orang-orang yang dikehendaki, orang-orang se kehendaki Allah yang bisa amempeh. Jadi yang bisa mimpi Kanjeng Nabi itu luar biasa dari cintaan Allah ke hamba tersebut. Nah, saya kembali ke haul yang ke-32. Mon lambe sahabat itu kan gugur di masa perang, meninggal. Untuk bisa memperingati mereka dengan apa? Menziarahi kubur. Paling abid bektoh setahun sekali, maka disebut haul. Haul itu artinya setahun, minimal ingatnya setahun. Dan itu sebenarnya bukan engak kaki halim meloloh, engak ke leluhur empian seteje. Karena bisa empian sampai saat ini, bisa panjang umur, bisa jember meskipun ada kesulitan banyak itu ya. Paling tidak peranan mereka tuh sangat besar mendoakan kita, sampai amal mereka tergantung bi abe tibi. Apa yang kita jalani, mun keturunannya keturunan sesoleh, itu yang bakal kekal sampai keturunan terakhir mereka. Nah, jadi tradisi haul ini bagian dari mengingat jasa-jasa perjuangan sebagus, maka bisa disebut mangkibah. Jamaknya adalah manakib. Beda istilahnya manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Tindak tanduk mon lamber nyaman apa nyaman? Sunnah. Apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang diputuskan Rasulullah itu menjadi sunnah. Mon orang yang di bawahnya seperti wali, ulama, orang-orang soleh, aro nyaman mangkibah. Jamaknya disebut manakib. Jejak-jejak, contoh teladan yang patut diikuti agar kita menjaga tradisi kesolehan. Meletak kelopai ke asalnya, meletak guncomak memikirkan dunia melolo, biar tidak memikirkan uang aja. Jadi ada keseimbangan di situ. Paling enten 1 tahun ingat kepada mereka. Nah, jadi kalau di NU itu ada ke-3 hari, ke-7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai setahun. Itu bagian melek abek tibi tidak kelopai. Meskipun abek tibi ini sibuk dengan kegiatan setiap hari, setahun agar kita ingat jasa-jasa mereka. Itu kenapa mak can gele orang-orang sesoleh, sewali itu apa itu sampai seperti ini. Bagian untuk mengingat jasa mereka. Kalau nggak ada mereka, kita bukan siapa-siapa. Sampai kewalian itu gara-gara mereka juga, gara-gara rekomendasi mereka. Jadi saya medeti kula wali itu Syekh Abdul Halim. Jadi kalau kita ikhtiar sendiri tidak akan mungkin bisa. Maka dahbun Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabili la'allakum tuflihun. Jadi hai orang-orang saya yakin, orang yang saya yakin, seiman, yang bertakwa, cari wabtagu ilaihil wasilah, cari jalan sebab yang akan mendekatkan kamu kepada Allah. Nah, jadi mon orang awam tidak bisa memahami perjalanan seorang wali itu, nggak akan bisa. Mon orang awam roh apa? Minta meloloh. Coba lihat. Jadi kalau apa-apa selalu meminta kan? Selalu meminta saja. Kalau sudah selesai dia akan lari. Tapi kalau orang yang amanu wattaqu, orang saya yakin, saya bertakwa, saya ongku-ongku terus semaah, maka sama Allah dianjurkan untuk memudahkan perjalanan ke Allah itu wabtagu ilaihil wasilah. Mun la ketemu wajahidu fi sabili, ongku-ongku bersungguh-sungguh di jalan wasilah itu. Jadi jangan lupa niatnya menemukan wasilah itu amanu wattaqu, dasar keyakinan. Beda orang bodoh tapi punya keyakinan, itu orang seontong. Maka disebutkan di ayat terakhir apa? La'allakum tuflihun, agar beun menjadi orang-orang seberuntung. Meskipun Abu Tibi tidak punya ilmu, sekolahnya hanya terbatas di SD saja, SMP saja, tidak di pendidikan tinggi, tapi kalau punya keyakinan itu sama saja dia masih jepok dengan ekocak la'allakum tuflihun, menjadi orang yang seberuntung. Timpian seongkuan yang dari jauh, dari Jakarta, Depok, Cibinong, Surakarta, Bondowoso, Situbondo, menyempatkan diri, semoga bagian dari kesungguhan empian. Agar apa? Agar di empian jember meloloh. Jangan putus asa empian tidak punya ilmu, asalkan empian punya keyakinan.
keyakinan ini yang bisa diturunkan ke keturunan pian yang terakhir. Jadi yang esangkolakin bukan sekedar dunia melolo, ya. Jadi mon dunia tanpa dasar iman ilmu, maka dunia setelah itu keturunan kamu akan menjadi susah. Dan ini yang dikhawatirkan Allah di dalam ayat yang lain, wal yakhshal ladina law taraku min khalfim dzurriatan di'afan khafu alaihim. Jadi bentako mon tandi iman, tandi ilmu, tandi keyakinan, meninggalkan keturunan selemah. Mau mendoakan leluhur tidak akan bisa karena kondisi ekonominya sangat susah. Karena tandi ilmu, benih susahnya bukan susah dan sulitnya gara-gara ekonomi, bukan. Karena tandi ilmu, tandi keyakinan. Maka dikhawatirkan kamu meninggalkan keturunan di'afan, selemah, khofu alaihim, dan itu yang harus kamu khawatirkan. Beda orang soki tapi belum punya uang. Sepertama soki ate bi soki pekeran. Soki ate bi pekeran ini memperlebar tempat rezeki kita. Kalau suatu saat Allah isi dengan rezeki sebanyak, maka kita sudah kuat. Maka kenapa dirayakan haul ini, mengingat yang didauhkan Syekh Abdul Halim dulu. Semuanya diperjuangkan untuk orang-orang mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada niat lain. Dan alhamdulillah sampai semangken santren Kyai Halim itu sampai ada di Jakarta dan lain. Sobung sing tidak pernah ketemu Kyai Halim, mereka tetap ada keyakinan di situ. Maka dari belas Allah mereka sampai sekarang bisa hadir di tempat yang mulia ini. Kelaben kelaben keyakinan. Mon ilmu kita bisa belajar, ada di pengajian, ada di majelis dzikir, ada di halakoh ilmi, dan itu bisa kita dapatkan. Mon tandi setong maka harus punya yang satunya. Mon orang si awam tidak bakal bisa memahami ini, nggak bakal bisa. Mungkin yang dipikirkan mereka hanya dunia melolo. Mereka mencari dunia dari semenjak muda sampai tua tetap aja miskin. Karena sedua kosong, ilmu kosong, keyakinan kosong. Kita makanya menyambungkan diri, meleengak ke perjalanan mereka, metoro abe, semoga kesulitan abe tibire tersambung dengan Allah, lebet syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai debune dimen orang senyantrekan kok satu seoleh syafaat kanjeng Nabi, karena ini adalah perekatnya. Mon sobung perekatnya sekocak syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak bisa bertahan lama. Santri sedimen semenjak saya kecil, sekarang ada masih. Muntai juga Allah tidak bakal bisa sampai bertahan sampai sekarang. Dan itu tidak bisa ditemukan oleh orang-orang seawam, setan di ilmu, bi tandi keyakinan. Mereka hidup luntang lantung. Kelihatan aja sogi, tapi derajatnya ada di bawah. Nah, jadi moga orang saya can jauh saya gelek yang benar-benar ngestoakin, semoga menjadi orang-orang saya beruntung sampai keturunannya yang terakhir. Jadi tradisi ini adalah tradisi menjejaki terus semak ke Allah dan ke Kanjeng Nabi. Tor juga contoh kebaik benda agar kita bisa melanjutkan hidup terus sampai meraih di akhir odin abe tibi husnul khotimah. Itu yang diharapkan kita, mele abe oleh sorga dunia bi sorga di akhirat. Maka di Quran itu sering disebut hasanah dunia dan hasanah akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya kira sampai di sini. Tadi ada titipan, mungkin ada yang bertanya. Ada titipan orang yang mau bertanya, ya, Kiai. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu yang hadir di sini mau bertanya, tapi malu katanya Kiai. Ya. Jadi saya mewakili. Dari beberapa yang menghadiri hall ini, datangnya ada yang dari daerah yang sangat jauh sekali. Ada yang dari Madura, dari Situbondo, ada yang dari Jakarta, Bogor. Dan setiap kali haul Mbah Halim, beliau itu rutin dan hadir. Bahkan beliau nampak ada yang sudah sepuh, tetapi masih semangat menghadiri haul Syekh Abdul Halim. Kira-kira apa yang menyebabkan beliau ini rutin hadir dengan semangat yang luar biasa? Mohon pencerahannya, Kiai. Mungkin akan dijelaskan oleh Ketua NU Tegal Besar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat bisa seki. Eki. Jejak orang sepuh Petan Gaulah Ki Abdul Halim karena tidak diketahui orang. Kepakatannya, kesolehannya dirahasiakan sendiri. Sampai banyak tetangga sekitar tretan, banyak saya tak ngawonenge, banyak saya tak percaya karena memang tidak tahu. Bahkan nekaki pada tahun 70 kakak Petan Gaulah nikah mengkhawatirkan tentang Reng Sepo Ki Abdul Halim. Bukan tidak percaya, tapi memang tidak tahu. Waktu tahun 70 kanto ekonomi sangat kesulitan. Tiba-tiba setiap hari kasa berdetamoy minta aing. Di kakak Petan Gaulah almarhum nikah khawatir, maafas pak, maafas banyak tamu ya pola itu didukon. Sampai kakak Disa tukah punten ndak marah beliau. Dahir mator dari sepuh Petan Gaulah Ki Abdul Halim. Pak Tan Gaulah beda parlona ka panjenengan. Apa cong? Mak tiba-tiba dalam kondisi susah nggak mungkin, sangat cek susah nak utang banyak. Aneka mak banyak tamu minta aing. Gula takut panjenengan itu didukon. Marah, tidak marah. Boh, bentar tawa apa sebenarnya sengkok jong. Bekto kasa Jumat Pon pada tahun 70 harinya hari Jumat Pon. Kol sanga pagi. Napa dah Bun Ki Halim? Dekik kol 10 kok bertamu temonnya bi alen ya. Engkau teh dungah sebelum Jumatan. Biasa sebelum sholat Jumat pasti nyaren setengah 11 pakon jagai. Aja kejam Tan Gaulah buat doa senang kakak Petan Gaulah. Teh pangki pada tengah assalamualaikum badan ya dan labang. Labang sampai tuk-tuk. Orang orang Turki tak pernah ngenalek sama sekali orang kenika pakaian rengmes. Waalaikumsalam. Langsung Tan Gaulah cium tangan. Titi compok kan tu ki atup dok lau lengki nang setin labang tup dok je kakak Petan Gaulah depan tup dok lau Tan Gaulah nang di baru atup dok temor. Napa tu bunah sampai mangken Tan Gaulah ingat jong apan bandre ujian dari Allah ya sampai telo kali bapan bandre ujian dari Allah sampai telo kali bapan tang murid saya paling sabar. Bapan bentang murid saya paling sabar sampai telo kali. Tetipun ada bu macam-macam sampai berdemunya speaker nenenge masjid Jumatin. Gua mau lihat. Langsung peleman salaman kun pak ke teras orang kena elang. Kakak Petan Gaulah nangale berdeneng teng pir sereng. Boleh orang mak beda menpikir sereng. Pon ngibu kantongan. Bah gula tak nangale. Saya taruh ning kakak Petan Gaulah langsung sekali harapan seret. Boh, lek orang rumah badan pikir sereng. Tak nak hal di magayan. Akhirnya tengah 11 si jaga Reng Sepo. Napa dah bona? Jong dia nak tujuk kapi. Reng Sepo bini ibu Petan Gaulah, rekan Reng Sepo Petan Gaulah pas kakak Petan pak kampaan. Maju tujuk dina. Gelak beda tamoy ongkur wahai. Engki kol berempah. Apas panapa dah bona ajunan kan tukol 10. Tahu siapa roda mantau bona. Ki cerita ketika di kakak Petan Gaulah saya tanya lagi. Kan setara oning kakak Petan Gaulah. Iya rajong apa ni beni dukon jong. Arwah Nabi Khidir dalam ada bona tang murid saya paling sabar. Titingkok di santren na murid ta jong. Alhamdulillah ti kakak Petan Gaulah nangis sampai tu nyembah dak ka Reng Sepo Petan Gaulah nyon sepora. Gula tak minta sangkan motor anak foto nang akhirat pak. Petan Gaulah kantoh tu abuna. Kantoh sejarah Petan Gaulah termasuk saksi hidup waktu peristiwa tahun 70. Alhamdulillah sampai mangken kantoh Petan Gaulah panjenengan moga-moga oleh barokah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tambahkan tadi. Jadi montimen Ki Halim Kak Dito memang ka santrena
sampai ada yang rasa penasaran akati sederi meturu setiap bertanya tentang kewalian mereka ngetek menurut menyimpan aja. Memang apa yang terjadi, memang di saat hidupnya beliau itu tidak pengen diketahui. Beda sengoca humulnya mana, tersembunyi atau maktum, disembunyikan. Setelah tahun 1994 baru itu boleh dijelaskan. Jadi setelah nggak ada dia boleh dijelaskan. Jadi mon santre ada penasaran tentang Ki Halim, kepangkatannya seperti apa, bisa langsung bertanya. Dan penasaran itu dari dahulu sampai semangken sudah terjawab semua. Jadi saya santri Selambo ada penasaran di situ, maka sudah terungkap semua. Jadi dari kepangkatannya, dari apa yang terjadi. Seandainya Selambo bukan dari Allah, tidak mungkin akan bertahan sampai sekarang. Karena meyakinkan seseorang itu sangat susah. Mau dirayu-rayu tidak akan bisa. Jadi yang disebutkan tadi ya ayyuhalladzina amanu takullah. Jadi saya ajaga kepi Allah, saya abarokah Allah, lebet wasilah tadi, wasilah yang mendekatkan terhadap jalan Allah tadi. Jadi monlah semak kodu wajahidu fi sabilihi. Jadi kodu bersungguh-sungguh. Baru setelah itu Odin Jember. Jadi itu faktor-faktor itu kadang yang kadang mon selambe cuman lambe itu banyak yang membenci dalam rangka menutupi kepangkatannya. Tapi kalau sekarang itu semuanya kebuka semua. Senausah tidak ketemu langsung sesantre seanyar itu bisa bermimpi, bisa menyaksikan. Tidak ada yang meyakinkan mereka. Allah sendiri yang memberi hidayah kepada orang-orang yang tadi yang bakal beruntung itu. Jadi kalau sekarang sudah bisa dibuka kepangkatannya Ki Halim seperti apa. Tapi kula selalu mengingatkan, ini tidak berlaku orang yang segele, orang yang awam. Orang yang awam lu sentak andi keyakinan, tidak punya ilmu. Seandainya orang lu tidak punya ilmu tapi ki endi rasa yakin, ki seneng ke ilmu terus pengen belajar, itu ada kemungkinan untuk menjadi beruntung. Masalahnya dunia ro tak ada penyekenah kecuali dua hal ini. Ya dunia pese ya, dunia apa saja. Itu penyekenah ada dua. Iman, keyakinan dan ilmu. Montade ini mau diwariskan ke siapa saja bakal ambruk. Jadi makanya harus dicari wasilah itu. Tergantung kesungguhan empian meminta petunjuk ke Allah. Cari siapa saja. Ya karena di sini ada yang lama-lama juga, mereka juga merasakan dan perjalanan hidupnya berbeda-beda terhadap memahami hidayah Allah. Jadi tidak akan berlaku ke orang awam. Itu seperti itu ya. Maka siapa saja setero, saya cobain pun tak masalah. Pangkat tedek remah di sisi Allah seperti apa? Anda bebas untuk bisa meminta hidayah ke Allah, itu Anda bebas. Orang wali atau tidak terserah kamu. Insya Allah kalau sekarang sudah bisa dibuka. Jadi seperti itu ya. Jadi kewalian itu tidak serta merta bisa dilihat dari penampilannya. Mon Lambo Ki Halim ya hanya biasa saja. Pakai ijaz, pakai sepatu itu biasa saja. Mungkin mon canoreng harus pakai sorban, harus pakai ini kan seneka. Itu mon santri Lambe kan paham itu seperti itu. Maka yang bisa masuk itu hanya orang saya yakin, saya beri petunjuk. Mon orang punya keyakinan seperti itu, maka ilmu akan menyusul. Kalau sudah seperti itu apa? Mereka menjadi orang-orang seontong, jember maksudnya. Jadi seperti itu. Atau mungkin ada pertanyaan lain, dipersilakan. Coba, ini ada yang bertanya. Mau bertanya? Silakan. Ngereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahi wabarakatuh. Abdina sakit itu. Ngereng. Abdina kan apa jam? Dalam kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard alayah. Yang dimaksud inni wajjahtu wajhiya,
muah abdi dalam ngabes dek kamu abdi dalam kan saya kantoh tentunya ngolati lillazi fataras samawati wal ard ngolati adat se apa di langit Oke. wana pajasmane ka dinto bisa ngolati sema suci karena jasmane kan tuh jasa kasar Oke. contoh Nabi Ibrahim contoh Nabi Musa inalaika dan gunung Tusina kadito Nabi Musa pingsan tak mampu ngabas nurullah punapa kak dinto kodiman atau kodiman dengan itu pertanyaan tidak Oke. Sudah ya, saya langsung jawab ya. Mon kejadian Musa. Coba congok neng teks Quran. Pertemuan dengan Allah itu berada di Bukit Tursina. Sebelum menuju Bukit Tursina, coba lihat di teks Quran itu ada namanya fakhla na'laika innaka bilwadil muqaddasi tua. Apa artinya? Apa? Buka sandalah, karena sandal bedeneng bebe ada di bawah selalu diinjak-injak. Fakhla na'laika innaka bilwadil muqaddasi tua. Tempat menerima debu dari Allah itu dianggap suci, maka seluruh terompah ya ini ke macam-macam yang najis itu dilepas. Itu fisik ya, tadi jasad. Jadi jasad gruweh bakal torcatoran sarang Allah. Itu kenapa Nabi Musa disebut kalimullah. Jadi ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sampai den kula waktu SD kan MI kula bedaneng yano nika asidik NU nika asidik. Kula dimen memahami ayat ini waktu takbiratul ihram. Jadi misalkan usolli fardhol isya'i arba rakaati mustaqbilah. Kula sampai antara pikiran biate sampai nyambung ke Allah sampai kula seneka. Allahu akbar nih. Benih kula ingin mempermainkan tapi ingin menyambungkan jasad tadi. Jadi mon le jasad seperti yang saya sebutkan tadi. Sandal, sokoh itu apa? Fisik, jasad, kasar. Tapi kenapa Allah menyuruh fakhla na'laika? Jadi beden bi beten pikiran kebi ini wajah tuh kebi ngadep sampai ejaman sahabat meski pue tusuk sama pedang mereka tidak terasa. Jadi kebi beden sekasar bi sealos batin harus menghadap ke Allah. Sampai saya luar biasa dari takbiratul ihram. Saya pernah dulu ada pengalaman di tempat saya banyak coba nekir angker jagen salat gen takbiratul ihram. Saya memang paham sekocak takbiratul ihram secara hakikat niki. Begitu usolli fardhol isya Allahu akbar. Jadi bareng saya menyerang kita mon ongku ini wajah tuh maka dia akan tersingkir dengan sendirinya. Barang-barang saya negatif di sekitar kita akan tersingkir menjadi hal-hal saya positif. Maka disebut tanha anil fahsya wal mungkar. Jadi seini wajah tuh benih coma sealos tapi sekasar norok. Buktinya apa? Contohnya Nabi Musa menuju Bukit Tursina. Soro muka sandalah bakal kamu menerima wahyu kan? Bilwadil muqaddas. Apa namanya? Yang disucikan karena tempat Allah memberikan wahyu ke Musa. Kan fisik itu tadi, maka semuanya lahir batin semuanya ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Jadi kebi. Jadi padahal misalkan saya yakin keng cuma neneng batin meloloh tidak sampai. Maka disebutkan tadi wajahidu fi sabilihi kotu empian dari Madura sampai kantoh aneka wajahidu fi sabilihi pengestoh lahir beten. Ini yang menentukan empian menjadi orang yang beruntung. Moga-moga empian punya hajat punya kepentingan kabul lewat wasilah ini.
Amin. Ini yang can gelek yang selalu ditradisikan oleh NU, melek engak ke leluhurnya. Jadi acara engak neke benih kunjoma ke Kiai Halim saja mengingatkan kita semua. Jok kita berada di sini di posisi seperti ini, melek abe tibi engak minimal 1 tahun sekali, engak ke orang tua, engak juga ke guru-guru, ke orang-orang soleh yang terdahulu. Jadi mon Kanjeng Nabi sunnah, mon orang soleh, orang wali kocak manakib, mangkibah, tradisi kebiasaan agar abe tibi dalam tradisi kesolehan, melek masuk surga kepi kan ki. Saya kira udah cukup. Saya kira cukup ya. Alafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.